Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Aska Setiawan dari jurusan Ekonomi Syariah kelas 2C. Di sini saya akan membuat sebuah video yang berisi sebuah pembahasan ulang mengenai materi yang telah disampaikan oleh dosen pengampu filsafat ekonomi dalam 1 semester ini. Video ini dibuat untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester. Semoga video ini dapat bermanfaat. Baik, kita mulai menuju pembahasan. Kita sama-sama menyadari ilmu filsafat itu sangat teramat luas. Filsafat sendiri berasal dari 2 kata dalam bahasa Yunani kuno, yaitu philos yang berarti cinta atau kecintaan, dan sophia yang berarti kebijaksanaan atau pengetahuan. Hal permulaan yang dipelajari ialah filsafat dalam ruang lingkup ilmu. Kita dapat mengetahui adanya sebuah ilmu atau ontologi melalui pencarian sebuah ilmu atau yang bisa kita sebut sebagai epistemologi yang didasari panca indera atau empirisme yang dapat dilihat, didengar, dan berwujud. Sebuah ilmu memiliki nilai rasional atau masuk akal. Namun, karena ilmu itu sangat luas, ada beberapa penemuan dari sebuah ilmu yang terkadang bersifat layaknya sebuah intuisi dengan ketiba-tibaan dan dapat dikatakan itu murni sebagai pemberian Tuhan. Filsafat ilmu juga mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan secara historis dari zaman prasejarah hingga abad ke-20. Dalam pendidikan Islam, filsafat berperan dalam membentuk ruang lingkup pendidikan yang mencakup tujuan, perilaku, kurikulum, metode, evaluasi, dan lingkungan pendidikan. Seperti yang diketahui, ilmu itu sangat bervariasi, begitu pula manusia. Variasi yang didapati manusia itu sangat luas, mengenai sifat, fisik, dan karakter. Maka jelas manusia akan mendapati reaksinya yang berbeda-beda dengan orang lain. Maka dari itu muncullah banyak pemikiran mengenai teori dan ideologi. Berawal dari teori fisiokratisme yang mempercayai bahwa kekayaan bersumber dari alam dan manusia tidak membutuhkan adanya sistem pemerintahan untuk menjalankan suatu perekonomian. Teori ini dikemukakan oleh Francis Quesnay. Teori ini juga menyerukan penghapusan pajak dan monopoli untuk memungkinkan pasar yang bebas dan meningkatkan produktivitas. Fisiokratisme mempengaruhi perkembangan ekonomi klasik dan menjadi salah satu dasar teori ekonomi modern. Lalu berlanjut pada teori yang dikemukakan oleh Adam Smith, yaitu teori ekonomi kapitalis yang menjelaskan bahwa pemerintahan tidak lagi diperlukan dan kebebasan pelaku usaha akan sangat bergantung pada perekonomian tersebut. Teori ini menimbulkan golongan yang didasari oleh strata sosial, yaitu golongan buruh dan golongan pemilik modal. Namun, teori ini ditentang oleh beberapa golongan yang bisa kita sebut sebagai golongan sosialis. Teori kapitalisme ada dalam Islam memiliki beberapa perspektif yang berbeda-beda. Kritik terhadap kapitalisme yang didasari oleh pengetahuan Islam. Sebagian besar teolog dan ekonom Islam menolak teori kapitalisme karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Mereka berpendapat bahwa kapitalisme mempromosikan kekayaan individu tanpa memperhatikan keseimbangan dan keadilan sosial, serta melanggar syariat Islam. Beberapa ekonom Islam berpendapat bahwa kapitalisme dapat digunakan dalam Islam, tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Mereka berpendapat bahwa kapitalisme dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kemakmuran.
masyarakat, tetapi harus dilakukan dengan cara yang halal dan tidak melanggar syariat-syariat Islam. Kritik terhadap nilai lebih, Karl Marx dan teori nilai lebih atau surplus value menunjukkan bahwa kapitalisme menghisap nilai lebih dari buruh sehingga menciptakan ketidakadilan dan konflik. Teolog dan ekonom Islam berpendapat bahwa teori nilai lebih ini bertentangan dengan nilai-nilai Islam, harus diubah agar sesuai dengan syariat Islam apabila akan dilakukan teori kapitalis ini. Juga ada teori invisible hand dari Adam Smith yang dikemukakan dalam bukunya The Wealth of Nations pada tahun 1776, menjelaskan bahwa setiap individu dalam ekonomi kapitalis memiliki kebebasan penuh untuk menggunakan sumber daya ekonomi secara pribadi dan menguntungkan diri sendiri tanpa memperlihatkan kepentingan masyarakat umum. Ada beberapa golongan ini berbeda dari kapitalis. Sosialis ini berfokus pada kesejahteraan bersama pada golongan buruh dan golongan pemilik usaha, di mana pemerintah mesti mengatur jalannya perekonomian agar tidak ada lagi pemisahan antara golongan. Teori ini dikemukakan oleh J.C. Simondi de Simondi. Lalu teori selanjutnya dikemukakan oleh John Stuart Mill, yaitu utilitarianisme, yang berpendapat bahwa sesuatu dianggap etis apabila diniatkan untuk meningkatkan kebahagiaan. Sementara apabila niatnya tidak baik, maka bisa dikatakan hal tersebut tidak etis. Dapat disimpulkan etis dan tidaknya sebuah ekonomi dalam teori ini digantungkan terhadap niat yang baik. Lalu berlanjut pada pembahasan mengenai ekonomi syariah yang akan didasari oleh ilmu filsafat itu sendiri. Ekonomi Islam sebagai sebuah ilmu menjelaskan bahwa ekonomi Islam ialah ilmu yang mempelajari bagaimana ekonomi dilakukan sesuai dengan syariat yang baik, mulai dari proses produksi hingga konsumsi, yang agar nantinya kita dapat mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Objek-objek yang dikaji meliputi kegiatan jual beli, kegiatan produksi hingga distribusi dalam Islam, dan terkait dari anjuran syariat dalam melakukan ekonomi. Aspek fundamental ekonomi Islam didasari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang selanjutnya ialah metodologi ekonomi Islam sebagai pendekatan islamisasi ilmu ekonomi, di mana islamisasi ilmu ekonomi merupakan upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam ke dalam disiplin ilmu ekonomi dengan cara berbagai metodologi dengan pendekatan yang sedikit demi sedikit. Tujuannya adalah untuk membangun sebuah sistem ekonomi yang selaras dengan ajaran Islam dan dapat memberikan kesejahteraan bagi umat manusia. Lalu dilanjutkan dengan materi pada metodologi ekonomi Islam, kriteria melahirkan teori Islam. Dalam konteks teori ekonomi Islam, maka untuk melahirkan sebuah teori dalam Islam diperlukan sudut pandang dalam melihat manusia bukan hanya sebagai pelaku ekonomi saja, melainkan menyangkut pada manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mendasarkan berbagai masalah dengan syariat agama Islam terlebih dahulu. Lalu akan dilanjutkan dengan pengetahuannya mengenai realitas yang diciptakan oleh manusia. Dalam metodologi ekonomi Islam, kriteria melahirkan teori Islam meliputi prinsip epistemologi Islam. Teori ekonomi Islam harus dibangun berdasarkan prinsip-prinsip epistemologi Islam
seperti kepercayaan pada wahyu dan keberadaan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas. Lalu dilanjutkan akan kriteria ilmiah teori ekonomi Islam. Harus memiliki kriteria ilmiah yang jelas dan dipertahankan, seperti menggunakan data yang akurat dan metode analisis yang sistematis. Dilanjutkan dengan nilai-nilai Islam. Teori ekonomi Islam harus menyerap nilai-nilai Islam seperti keadilan, kejujuran, dan kebersamaan untuk menjelaskan fenomena ekonomi dan mewujudkan sistem ekonomi yang Islami. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai etika dan nilai-nilai ekonomi yang harus dijalankan selaras atau bersama-sama. Karena dalam hal ini, etika yang baik dirasa penting agar norma-norma manusia tidak tercoreng. Maka dari itu, hal ini dipertimbangkan dalam nilai-nilai ekonomi. Pentingnya etika pasar seperti kejujuran, transparansi, dan keadilan untuk mencapai harga yang fair atau adil. Ketika pasar terdistorsi, pemerintah dapat melakukan intervensi untuk mengatasi masalah dan memastikan keuntungan rakyat. Dalam Islam, pasar dipandang sebagai bagian dari harmoni alamiah dan keberadaan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas. Termasuk pasar sangat penting untuk mencapai keseimbangan dan keadilan. Filsafat produksi, konsumsi, dan distribusi dalam ekonomi Islam. Materi ini akan membahas mengenai bagaimana produksi, konsumsi, dan distribusi dijalankan sesuai dengan prinsip Islam. Sudah sepastinya sebagai umat muslim menjalankan segala kegiatan berdasarkan syariat Islam. Seperti halnya dalam produksi, maka umat muslim wajib memperhitungkan sebuah produk yang diciptakan ialah di faktor internalnya dan eksternalnya, dan juga distribusi yang sesuai dengan syariat Islam, baik distribusi kekayaan maupun distribusi yang berkaitan dengan pasar. Begitu juga dengan konsumsi yang mesti sesuai dengan syariat dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya sendiri sering mendapati hukum Islam yang menjelaskan larangan-larangan dalam hal konsumsi, seperti dilarang untuk mubazir, mendahulukan kebutuhan mendahulukan keinginan dibandingkan kebutuhan, dan lain sebagainya. Pembahasan terakhir berkaitan dengan filsafat pasar, mekanisme pasar, dan teori pasar. Filsafat pasar adalah suatu konsep yang mempertimbangkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip etika dalam kegiatan bisnis, terutama dalam persaingan usaha. Dalam konteks Islam, filsafat pasar berfokus pada prinsip-prinsip hukum Islam yang berdasarkan tujuan untuk menuntun umat manusia menuju ke jalan yang damai di dunia dan bahagia di hari akhir nanti. Dalam Islam, mekanisme pasar diterapkan untuk mencapai keseimbangan pasar dan menghindari diskriminasi. Harga barang tidak ditentukan oleh pemerintah, melainkan oleh kekuatan permintaan dan penawaran pasar. Teori pasar Islam memiliki beberapa aspek yang membedakan dengan teori pasar konvensional. Berikut merupakan beberapa contoh. Pasar persaingan sempurna. Teori pasar persaingan sempurna dalam Islam diperkenalkan oleh Ibnu Taimiyah. Ia mengatakan bahwa pasar persaingan sempurna memiliki ciri-ciri seperti produk homogen, pengetahuan sempurna, output yang relatif kecil, pengambilan harga, dan bebas masuk dan keluar dari pasar itu sendiri. Yang kedua ada hizbah. Hizbah adalah institusi pasar yang berfungsi sebagai regulator pasar, terutama untuk mengontrol harga dan kondisi pasar. Hizbah juga berfungsi sebagai penegak hukum Islam di pasar.
Yang ketiga ada keadilan dan keadilan sosial. Teori pasar Islam menerangkan pentingnya keadilan dan keadilan sosial dalam pasar. Ibnu Taimiyah mengadvokasi prinsip-prinsip Islam dalam perekonomian seperti larangan riba atau kita bisa sebut sebagai bunga dan perdagangan yang adil. Begitu kiranya materi-materi yang telah saya sampaikan itu merupakan ringkasan dari materi yang telah disampaikan oleh dosen filsafat ekonomi syariah. Dengan begitu tugas ini selesai dan saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.